Lanjut untuk penjualan angsuran Aktiva yang bergerak. Aktiva bergerak sudah teman-teman sebutkan tadi. Kendaraan, mesin. Nah, yang hari ini dibahas di contohnya itu kebetulan inventory, barang dagangan. Penjualan barang dagangan itu harus dibedakan dari penjualan biasa. Jadi penjualan biasa sama penjualan angsuran atau cicilan itu harus dibedakan. Terus ini ada beberapa cara-cara yang dilakukan. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, mending cara-cara ini langsung kita terapkan nanti dalam itu ya, dalam contoh soal. Ini ada perusahaan namanya Kelton Sales Corporation. Di sini ada neraca 1 Januari 2020. Teman-teman amati, ini yang namanya neraca itu pasti aktiva, aset, ini sebelah kiri. Kemudian sebelah kanannya ada kewajiban, liability, dan modal equity. Diberitahukan informasi tambahan di sini, penjualan angsuran atau penjualan cicilan. Sekarang kan awal tahun 2020. Ada penjualan cicilan yang berasal dari 1 tahun sebelumnya, 2019, itu laba kotornya 38%. Kalau yang 2 tahun lalu, penjualan cicilan yang 2018, itu laba kotornya 35%. Dari mana perhitungan laba kotor itu? Dari laba kotor yang ditangguhkan dibagi piutang usaha. Nah, di sini teman-teman coba cari ya. Yang 2019 laba kotornya 22.800 dibagi piutang 60.000, yang 2018 7.000 dibagi 20.000. Nanti kalian bulatkan ketemu angka 38 dan 35%. Seperti yang lalu ada soal, ini sebuah transaksi dan ini solusinya. Jurnal itu jawabannya langsung bagaimana pencatatannya ya. Ada penjualan biasa terdiri dari penjualan tunai 250.000, terus penjualan kreditnya 200.000, penjualan cicilannya 150.000. Penjualannya dibagi-bagi seperti ini ya. Kalau kita buat jurnal penjualan kan kas terhadap penjualan. Kalau tunai, piutang usaha terhadap penjualan kalau kredit. Kemudian untuk cicilan berarti piutang usaha cicilan. Jadi harus dibedakan piutang usaha yang kredit biasa sama piutang usaha yang cicilan. Nah, terus kreditnya juga demikian. Penjualannya harus dibedakan penjualan biasa dengan penjualan cicilan. Kemudian setelah kalian bisa membedakan tadi mana penjualan kas, penjualan kredit, dan penjualan cicilan, kemudian ini ceritanya kan kita ngomongin barang dagangan ya. Barang dagangan itu kita berarti sebagai merchandising company. Jadi kita aktivitas utamanya ya jualan dan beli barang dagangan. Jadi habis kita jual, terus di sini kita ngurusin siklus pembelian. Pembelian barang dagangan secara kredit, jurnalnya pembelian terhadap utang usaha. Saya buka lagi pertanyaan. Saya pause recording ya. Jadi nomor 1-2 perusahaan ini memilih menggunakan aliran periodic method. Tidak ada persediaan barang dagangan kalian temukan di sana. Masuk keluarnya tidak dicatat di debit atau kredit, itu adalah metode periodik. Nggak apa-apa ya, mau pilih yang mana, ikutin ini juga nggak apa-apa. Ini lebih simpel. Kemudian, penerimaan piutang itu dibagi. Ada piutang usaha yang biasa, ada piutang usaha yang cicilan. Cair jadi uang tunai berarti kas bertambah, piutang berkurang di kredit. Ini piutang usaha biasanya 200.000. Tapi nggak dilunasi semuanya, baru 190. Terus piutang usaha cicilan juga begitu ya. Di sini ada 150 tapi dilunasinya baru 80. Terus teman-teman cek tadi dari neraca. Yang 2019 sama 2018 itu piutang usahanya juga nggak dilunasi semua. Dari 60 sama 20 hanya dilunasi 40 sama 15. Kemudian yang nomor 4, pembayaran untuk ada hutang usaha. Nah, sebentar, kalau kita cari di sini ada hutang usaha, mungkin ini bertambah lagi ya, gara-gara tadi kita ada pembelian ya teman-teman. Jadi hutang usaha yang lama, terus ada hutang usaha yang baru, dilunasi sebagian, itu dapat diskon. Nah, kenapa bisa ada diskon? Yaitu yang tadi teman-teman bilang. Kalau kita beli secara kredit, kita bayarnya lebih cepat, katakanlah 10 hari, 2/10, N/30 gitu.
Biasanya kita ada kemungkinan dapat diskon berapa persen. Nah, di sini hutang usahanya 435, terus ada potongan pembelian. Terus ada biaya operasi. Jadi cara nyatetnya yang hutang usaha 435 dipotong potongan pembelian 5.000, nanti kasnya kredit berapa. Ini kebetulan dijadikan satu sama biaya operasi terhadap kas ya. Kemudian penyesuaian untuk mencatat HPP penjualan cicilan. Nah, ini dilakukan kalau metode yang kalian tadi periodik. Kalau kalian perpetual, HPP itu sudah diakui saat terjadinya penjualan. Selalu saat terjadinya penjualan, ada jurnal tambahan, debitnya harga pokok penjualan, kreditnya adalah persediaan barang dagangan. Tapi karena ini tadi memilih periodik, ya sudah, enggak apa-apa. Penyesuaiannya itu belakangan. Jadi kalau metode periodik itu penyesuaiannya hanya setiap akhir periode. Penyesuaian untuk mencatat HPP di sini, debitnya adalah HPP, kreditnya pengiriman atas penjualan cicilan ya. Ini langsung diketahui kok teman-teman. Kemudian mencatat laba kotor atas penjualan cicilan yang 60.000. Penjualan cicilannya itu dari semua ini berarti dipilih yang 60.000. Nah, persentase labanya dapat dari 150.000 dikurangi 90.000. Jadi gini ya, penjualan cicilannya kan 150.000. Kemudian dikurangi dengan labanya 60.000 tadi. Jadi 150 harga jual dikurangi harga pokoknya 90, makanya labanya 60. Dapat dari sana. 60.000 itu bagilah dengan harga jual yang 150.000. Nanti kalian akan menemukan persentase laba yang tahun 2020. Terus setelah itu, penjualan cicilannya tahun 2020 kan 150.000. Kredit tadi dipindah dari debit. Dipisahkan akunnya dari 150.000 itu, yang harga pokoknya 90, berarti labanya ya 150 kurang 90, 60.000 gitu ya. Kasih nama labanya, jangan lupa harus pakai kata-kata yang ditangguhkan ya. Di akuntansi itu kalau ada kata-kata ditangguhkan berarti belum realize, belum sah menjadi laba yang sebenarnya. Transaksi yang ketujuh di sana mencatat laba kotor yang direalisasi dari penagihan piutang. Mirip seperti yang lalu ya, saat kita belajar penjualan angsuran atau cicilan untuk aktiva tetap yang tidak bergerak, yang metode proporsi penagihan. Jadi yang boleh diakui sebagai laba kotor yang direalisasi, yang sah di akuntansi, itu harus proporsional dari uang cash yang sudah cair beneran di tangan kita. Jadi tadi kalian dapat informasinya kan, yang sudah dilunasin menjadi uang kas untuk piutang usaha cicilannya tahun 2020 80, 40, 15 ya. Nah, dari 80, 40 dan 15.000 itu kalikan dengan persentase laba kotor yang sudah dihitung. Yang 2020 tadi dapat dari nomor 6. Kalau yang 2019 dan 2018 dapat dari di bawahnya neraca tadi ya, 38 dan 35%. Nah, angka-angka tersebut itulah yang boleh menjadi sah laba kotor yang direalisasi. Mirip dengan yang tadi saya bilang, penjualan angsuran untuk aktiva tetap tidak bergerak yang metode proporsi penagihan. Terus ini ceritanya sudah sampai akhir tahun 2020. Ada perkiraan nominal, itu artinya temporary account yang harus ditutup. Jadi harus melalui jurnal closing sehingga nanti buka periode yang baru saldonya mulai dari nol. Nah, akun-akun apa saja itu biasanya? Revenue, pendapatan, expense, beban, income summary, ikhtisar laba rugi, sama withdrawal atau privé. Yang di sini yang digunakan seperti yang lalu kita pelajari, penjualan mewakili revenue sama beban-beban ya yang mewakili expense. Coba kita cari. Terus kalau teman-teman bertanya, loh, di sini kok ada persediaan barang dagangan, ada pengiriman? Ya karena ini metode periodik. Kalau perusahaan ini menganut metode perpetual, yang ditutup hanya yang tadi saya bilang.
pendapatan sama beban. Tapi karena perusahaan ini menganut metode periodik, kalian ingat-ingat kembali, metode periodik itu tidak pernah memention, tidak pernah mengakui adanya akun persediaan barang dagangan. Jadi dia baru ada mengakui persediaan barang dagangan setiap akhir periode saja. Jadi ini sudah jelas kalau kelihatan seperti ini pasti jurnal penutupnya persediaan barang dagangan dengan metode periodik. Rumusnya sebenarnya kalau kalian tanya gimana cara ngafalin paling gampang itu dari rumusnya harga pokok penjualan atau cost of goods sold. Beginning awal ditambah purchase pembelian. Terus kalau ada potongan pembelian, purchase discount. Kalau ada retur pembelian juga di sini di debit. Terus karena lagi belajar chapternya penjualan cicilan ya di sini ada pengiriman atas penjualan cicilan. Kurangi ending persediaan akhir. Nah, sebenarnya angka 310 di sini itu adalah HPP, harga pokok penjualan. Nah, teman-teman kalau ingin tahu satu persatu, ini bisa ditemukan dari kejadian di atas-atasnya. Contoh, pembelian 425. Ini loh, pembeliannya debit, di kredit. Ingat ya, tujuan jurnal closing itu mengenolkan saldo. Terus persediaan barang dagangan awal 100.000, lihat neraca. Nah, ini kan ada awal 100.000 debit. Mau dienolkan, ya berarti di kredit. Terus potongan pembelian 5.000. Potongan pembelian tadi ada di kredit 5.000 kan? Terus habis gitu di debit biar jadi 0. Pengiriman atas penjualan cicilan ada di kredit, kemudian di debit. Kalau yang persediaan barang dagangan, metode periodik ini harus dimention dari soal. Kalau kalian di kehidupan asli, ini cek stok fisik ke gudang ya. Physical count namanya. Jadi 120.000-nya kalian datang ke gudang, hitung beneran berapa fisiknya, tuliskan di sana. Udah deh, selisih debit kreditnya masukkan ikhtisar laba rugi. Ini tadi kan gara-gara perusahaannya menganut metode periodik. Kalau yang di bawah ini umum ya, gara-gara dia punya revenue dan expense. Yang mewakili penjualan di sini, penjualan biasa, 450 kredit, dienolkan, jadi pindah di debit. Biaya operasi tadi ada di debit 120, sehingga ini harus di kredit 120. Selisih debit kreditnya langsung terhadap ikhtisar laba rugi. Terus yang perlu di closing lagi adalah laba kotor yang direalisasi. Di laba kotor yang direalisasi tadi kredit, sehingga di sini dipindah jadi debit. Sudah, itu yang di jurnal closing atau penutup. Berikutnya, transaksi nomor 9 di sini adalah bagaimana kita mengakui beban pajak terhadap hutang pajak. Kebetulan di sini pajaknya mau yang berlaku tarif pajaknya 40%. Kalau PT di Indonesia sekarang 22% ya teman-teman. Ini 40% kali EBIT. Nah, ini sebenarnya kalau ditanya earning before interest and tax, laba sebelum bunga dan pajak ya, semua pendapatannya perusahaan dikurangi semua beban, kecuali beban bunga dan pajak ya. Gitu. Tapi kan sudah, tadi kalian sudah susah-susah HPP-nya dihitung. Terus ringkasannya penjualan kurangi beban sudah. Laba kotor realisasi juga sudah. Ya tinggal lihat ikhtisar laba rugi. Ikhtisar laba rugi 330 tambah 52 yang dikredit kurangi 310 yang didebit. Itu sudah mewakili angka earning before interest and tax. Kalikan 40% itulah pajak yang akan kalian bayarkan nanti. PPh itu pajak penghasilan ya. Kemudian menutup PPh itu tadi ke ikhtisar laba rugi. Ikhtisar laba rugi terhadap beban pajak penghasilan, ya kan? Bebannya debit dienolkan di kredit. Nah, angka ini teman-teman. Angka yang EBIT tadi sebelum bunga dan pajak 72450. Kalau dikurangi pajaknya 28980, ini namanya sudah laba bersih. Kalian kenal bahasa Inggrisnya sebagai net income. Nah, 43470 itulah yang masuk di laba ditahannya PT, return earning-nya PT. Semakin besar semakin bagus ya, laba ditahan semakin saldo normalnya dikredit, jadi semakin banyak dikredit semakin bagus. Rumusnya HPP itu persediaan awal tambah pembelian kurangi persediaan akhir, tadi sudah teman-teman mention. Kalau mau lebih lengkap lagi, di dalam pembelian itu kan masih gross kotor. Kalau mau jadi net purchase, pembelian bersih, itu ditambah ongkir masuk, freight in,
dikurangi retur pembelian, purchase return, dikurangi diskon pembelian, purchase discount. Coba teman-teman telusuri sebentar, itu angka HPP-nya dari mana. Di HPP-nya ya, ini loh, kita ingin memecahkan ini HPP-nya. HPP-nya kan tadi saya bilang dirangkum di ikhtisar laba rugi 310.000. Itu yang HPP-nya penjualan cicilan saja. Kalau HPP-nya total di perusahaan mengikuti rumus, persediaan awal kan dari neraca ya, awal. Ditambah informasi pembelian 425. Kurangi potongan pembelian 5.000. Nah, kemudian dikurangi persediaan akhir yang 120, itu harus diketahui di soal tadi ya. Persediaan barang dagangan akhir tahunnya berapa. Ketika ketemu angka 400.000, yang punyanya cicilan aja, ya ini tadi loh teman-teman, yang 90.000. Kalau yang HPP-nya penjualan biasa ya berarti 400 kurang 90 ya 310.000. HPP penjualan cicilannya 90.000 tadi sudah di-mention di sini loh, di nomor 5. Jadi HPP-nya yang untuk penjualan cicilan saja 90. Kalau totalnya perusahaan 400, berarti yang penjualan biasa 400 kurang 90, 310. Neraca awal tahun 1 Januari 2020 tadi, setelah adanya 10 ya, nomor 1 sampai 10 transaksi, kalau kalian utak-atik akunnya jadi seperti ini. Kasnya berubah, piutangnya tadi ada yang muncul, ada yang dilunasi. Terus kita ada beli barang dagangan, muncul utang usaha, ada pajaknya juga. Terus laba kotor yang masih ditangguhkan, kan sebagian sudah direalisasi, berarti yang ditangguhkan sisa berapa. Terus tadi ada yang nambah laba ditahan, laba bersihnya tadi. Ini adalah neraca yang sudah update ya, yang sudah akhir tahun 2020 berarti. Jadi laporan laba rugi yang disajikan pun itu dipisah antara penjualan cicilan sama penjualan biasanya perusahaan. Tadi kita bisa dapat informasi itu yang penjualan cicilan 150 berarti yang penjualan biasa 450. Total berarti 600 gitu kan. Terus ini rumusnya HPP yang tadi saya pecahkan di sini nih teman-teman. Jadi HPP keseluruhannya perusahaan 400 terbagi jadi 2, yang punyanya cicilan 90 berarti yang biasa 310. Penjualan dikurangi harga pokok penjualan namanya laba kotor. Bahasa Inggrisnya gross profit atau gross margin. Dikurangi laba kotor yang ditangguhkan untuk penjualan cicilan tahun 2020. Nah, teman-teman diminta melihat skedul laba kotor yang ada di bawahnya itu. Tadi ngitung persentase tingkat laba kotor masih ingat ya? Harga jualnya 150.000, HPP-nya 90.000, sehingga labanya 60.000. 60.000 dibagi harga jual 150.000, persentasenya 40%. Habis gitu muncul selama tahun 2020, jualan cicilannya kan 150. Tapi dilunasinya yang tadi itu loh. Nah, dilunasinya di sini 80.000 ya. 150 kurangi 80.000 berarti sisa 70. 70.000 kali 40%. Jadi yang masih belum dilunasi pelanggan, yang masih belum direalisasi, alias yang masih ditangguhkan sisa 28.000. Nah, dapat dari sana. Jadi laba kotor itu harus dikurangi yang masih sisa ditangguhkan, belum direalisasi. Kalau yang penjualan biasa nggak ada lah, kan nggak ada istilah laba kotor yang ditangguhkan, begitu. Terus kemudian pada kolom total, teman-teman amati, ditambah laba kotor yang direalisasi atas penjualan cicilan tahun berjalan. Dari skedul laba kotor lagi. Kita kan tadi ngurusin yang tahun 2020. Sekarang kita ngurusin tahun-tahun yang sebelumnya. Yang tahun 2019 sama tahun 2018. Ini sebenarnya angkanya sudah bisa didapatkan dari jurnal yang ini ya teman-teman. 15.200 untuk tahun 2019 dan 5250 untuk tahun 2018. Sama ya. Nah ini kalau saya jumlahkan 15.200 sama 5.250 itu kan
ketemunya jadi 24,50. Nah, 172 ditambah 24,50, berarti kan totalnya yang ini 192,450. Tinggal dikurangi biaya operasi, terus dikurangi laba sebelum pajak. Nah, habis itu dikurangi pajak, ya sudah, namanya jadi laba bersih. Coba diamati dulu. Tambahan ya, bagaimana kalau kondisinya nggak sesuai dengan harapan? Bagaimana kalau customer-nya itu di tengah-tengah tidak mampu membayar? Terus di sini ada istilah pemilikan kembali, ya artinya barangnya kita tarik kembali ya sebagai penjual karena pembelinya nggak bisa bayar. Di sini dikatakan tahun 2021 pelanggan tidak mampu membayar kontrak penjualan cicilannya 600 yang berasal dari transaksi 2020. Total yang telah ditagih 250, barang yang dijual kepadanya diambil dan dimiliki kembali oleh penjual. Nah, tapi nilainya pasti biasanya menurun, teman-teman, karena pasti semua benda kecuali tanah itu menyusut ya. Ini jurnal yang dibuat oleh kita dari sisi penjual saat menarik kembali ada barang dagangan. Jadi kan masuk lagi jadi milik kita. Jadi bertambah ya di sini ya. Debitnya barang dagangan, kita kasih kode. Biar kita ingat, oh ini barang dagangan yang berasal dari penyitaan atau pemilikan kembali customer yang nggak mampu membayar. Sesuaikan dengan nilainya, nilai yang sekarang, nilai wajar, nilai pasar, bahasa Inggrisnya fair value, 180. Terus kemudian, ya soalnya nggak berhubungan sama cerita-cerita yang tadi sudah berlalu. Ini tuh dibuatin kayak settingan baru lagi ya. Sehingga dia pernah ada piutang usaha 600, terus sudah ditagih 250, makanya sisanya 350 di sini. Begitu aja malahan langsung ya. Terus cara ngitung laba kotornya dengan persentase yang sama, 40%, kali sisa piutang 600 kurangi 250 berarti sisa 350 kali 40%, 140. Laba kotor yang ditangguhkan itu mestinya kan di sebelah kredit. Kita hapuskan, makanya jadi di debit. Nanti selisihnya debit sama kredit, kalau kurang di debit ya namanya kita rugi. Tapi kalau kalian menemukan selisihnya di kredit berarti perusahaannya, penjualnya mengalami keuntungan. Di sini dijelaskan pada sistem perpetual barang dagangan pemilikan kembali dibebankan pada saldo persediaan menambah pembelian dalam penghitungan HPP. Jadi HPP kalau ada penarikan barang dagangan pemilikan kembali, HPP-nya bertambah ya teman-teman.